Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nada Rumaludia. Di sini saya dari PSIK 5J2 NIM 18102011164. Nah, di sini saya akan melakukan evaluasi pemijatan pada bayi. Nah, tujuan dari pijat bayi sendiri yaitu untuk menstimulus perkembangan si bayi. Adapun manfaat, ada beberapa manfaat pijat bayi untuk bayi itu sendiri, yaitu yang pertama, bisa mencegah posisi bayi yang salah. Kemudian yang kedua, mencegah kontraktur otot-otot bayi. Kemudian yang ketiga, merangsang visual auditorinya. Kemudian yang keempat, meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan bayi, bisa meningkatkan berat badan bayi juga. Kemudian yang selanjutnya yaitu meningkatkan gerak atau rangsangan peristaltik atau bisa melancarkan pencernaan. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada meningkatkan sistem imunitas pada bayi. Nah, kemudian manfaat pijat bayi bagi sang ibu yaitu yang pertama, ada meningkatkan kedekatan dengan si bayi, kemudian bisa meningkatkan kepercayaan diri pada ibu, kemudian bisa meningkatkan produksi ASI, bisa menurunkan stres juga. Nah, waktu pemijatan bayi yang efektif yaitu ada 2, sehari bisa dilakukan 2 kali, yaitu yang pertama pada pagi hari sebelum mandi, itu untuk bisa merilekskan tubuhnya ketika setelah bangun tidur. Kemudian yang kedua yaitu pada malam hari, tujuannya agar rileks badan juga, agar bisa maksimal dalam waktu tidurnya. Kemudian untuk persiapannya yaitu yang pertama, tempat. Kita bisa sesuaikan suhu di tempat tersebut, kita bisa atur suhu, kalau bisa kita menggunakan ruangan yang hangat. Kemudian yang kedua, kita bisa menggunakan baby oil, kemudian menggunakan handuk untuk alas, yaitu bisa menggunakan handuk yang lembut. Kemudian alasnya juga kita bisa gunakan alas yang rata. Nah, kemudian selain itu kita bisa izin terlebih dahulu pada orang tua. Kemudian kita juga bisa selalu komunikasi pada bayi, kita bisa kontak mata juga. Nah, komunikasi pada bayi itu bisa membantu menstimulus bayi itu sendiri. Kemudian tidak dianjurkan memijat bayi sebelum atau sesudah makan. Saat pemijatan bayi, kita usahakan melihat atau memperhatikan usia bayi tersebut. Nah, ada beberapa pembagian, yaitu yang pertama ada bayi usia 0-1 bulan, kita lakukan pemijatan dengan cara memberikan usapan-usapan saja. Kemudian yang kedua, usia bayi 1-3 bulan, yaitu memberikan usapan dan penekanan yang lembut. Kemudian bayi usia 3 bulan ke atas, kita bisa memberikan penekanan yang lebih dan pastikan bayi tidak merasa kesakitan. Saja kita ke cara memijat bayinya. Yang pertama kita menuju ke posisi kaki. Nah, kita bisa yang pertama kita melepas gendongan terlebih dahulu, kemudian kita bisa melepas bedong atau pakaian bayi, namun bisa masih tetap menggunakan popok. Nah, sebelumnya kita sudah cuci tangan terlebih dahulu, kemudian pastikan telapak tangan kita tetap hangat. Apabila masih kondisinya dingin, kita bisa usap-usap atau gosok-gosok telapak tangan kita terlebih dahulu. Nah, sebelum itu usahakan tangan juga, jari-jari tangan atau kukunya tidak panjang, agar tujuannya tidak melukai
bayi saat kita melakukan pemijatan. Nah, posisikan juga bayi dalam keadaan yang senyaman mungkin. Nah, kita bisa dimulai dari kaki terlebih dahulu. Kita bisa menuangkan baby oilnya ke tangan, kemudian kita gosok-gosokkan. Nah, yang pertama kita melakukan gerakan perah cara India, yaitu gerakannya memijat dari pangkal paha, kemudian ke pergelangan kaki. Kita ke kiri dulu ya, bagian kiri dulu. Nah, kita melakukan seperti ini, pemijatan dari pangkal paha sampai ke pergelangan kaki. Seperti ini. Kemudian yang kedua yaitu gerakan peras putar. Nah, gerakan peras putar itu dimulai dari pangkal paha atas juga, bagian atas, kemudian ke bagian bawah. Seperti ini. Nah, selanjutnya yaitu kita bisa pijat kita bisa pijat telapak kaki dengan ibu jari kita dari bawah ke atas, dari tungkai menuju ke jari-jari, seperti ini. Nah, kemudian selesai itu kita bisa pijat masing-masing jari kaki dengan lembut, dengan tarikan yang lembut. Selanjutnya kita melakukan gerakan peregangan, yaitu membentuk huruf C. Kita bisa posisikan jari telunjuk pada bagian jari-jari kaki si bayi, kemudian bagian jempol kita posisikan pada tungkai. Seperti ini. Kebalik, seperti ini. Nah, caranya yaitu kita bisa tekan ke atas pada bagian jempol, kemudian yang bagian telunjuknya kita bisa tekan ke dalam. Seperti ini. Nah, selanjutnya gerakan yaitu menekan bagian telapak kaki. Kita bisa tekan bagian telapak kaki, bagian bawah, kemudian bagian tengah, dan bagian atas. Seperti ini menggunakan jempol. Nah, untuk selanjutnya yaitu urut ke bawah pada punggung kaki dengan ibu jari juga. Seperti ini, dari atas ke bawah. Nah, selanjutnya yaitu putar punggung kaki dengan ibu jari atau menggunakan teknik peras putar pada pergelangan kakinya. Seperti ini. Kemudian gerakan yang selanjutnya yaitu perah cara Swedia dari bawah ke atas, yaitu berarti kalau perah cara India itu dari atas ke bawah, sedangkan perah cara Swedia itu dari bawah ke atas. Kita bisa lakukan seperti ini, berarti dari ujung kaki kemudian ke pangkal paha. Nah, selanjutnya yaitu gerakan menggulung. Itu dilakukan dari pangkal paha sampai ke ujung kaki. Seperti ini. Dilakukan berulang-ulang. Kemudian gerakan akhir yaitu setelah kita melakukan gerakan dari perah cara India hingga perah cara Swedia sampai gerakan menggulung, kita bisa melakukan gerakan akhir yaitu dengan cara merapatkan kedua kaki, kemudian kita tekuk bagian atasnya. Nah, dilakukan beberapa detik seperti ini. Nah, yang selanjutnya yaitu kita melakukan pemijatan pada bagian perut. Yang pertama yaitu gerakan mengayuh sepeda dengan tekanan lembut. Kita juga menggunakan telapak tangan kita seperti ini. Nah, seperti ini. Kemudian yang kedua yaitu gerakan mengayuh sepeda dengan kaki diangkat. Nah,
Yang kiri kita bisa mengangkat kakinya, kemudian yang kanan kita bisa memijat bagian perut tersebut. Nah, yang selanjutnya yaitu gerakan bulan matahari. Pada bagian tangan kanan kita bisa berotasi setengah putaran, kemudian tangan kiri kita bisa berputar penuh searah jarum jam seperti ini. Kemudian yang kiri bisa berputar seperti ini. Nah, ini kita putar. Nah, putarnya seperti ini, jadinya seakan-akan yang kanan hanya berputar setengah, kemudian yang kiri bisa berputar full barengan. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu gerakan I love you. Gerakan I love you itu untuk gerakan I. Huruf I itu bisa kita lakukan dari perut bagian atas menuju bagian bawah seperti ini. Kemudian L itu kita lakukan dengan cara L-nya terbalik dari perut bagian atas kemudian ke perut bagian bawah dari arah kanan menuju ke arah kiri seperti ini. Nah, kemudian U yaitu U terbalik juga seperti tadi gerakan L, namun U itu bisa dilakukan dari perut bagian bawah kemudian menuju perut bagian atas dan selanjutnya kembali lagi ke perut bagian bawah seperti ini. Nah, setelah itu kita bisa menggunakan teknik jari-jari melingkar searah jarum jam. Nah, penekanan itu kita bisa menggunakan ujung-ujung jari. Maka dari itu, kita usahakan saat melakukan pemijatan bayi untuk melakukan pemotongan kuku terlebih dahulu. Seperti ini, jadi melingkar searah jarum jam. Nah, untuk selanjutnya, setelah bagian perut, kemudian kita menuju ke bagian dada. Gerakan ini menggunakan ujung jari, yaitu gerakan jantung besar. Gerakan dari tengah dada, kemudian ke arah luar membentuk hati. Berarti dari sini, kemudian keluar seperti ini. Nah, bisa dilakukan berulang-ulang. Nah, selanjutnya yaitu gerakan kupu-kupu. Yaitu kalau gerakan kupu-kupu ini menggunakan telapak tangan dari tengah ke atas, kemudian tengah ke bawah. Jadi seperti ini, dari bagian tengah dada, kemudian kita bisa pijat ke atas sini, tengah ke atas, lakukan yang sama, kemudian baru tengah ke bawah, sehingga bisa membentuk kupu-kupu dari tengah ke atas, kemudian tengah ke atas, baru tengah ke bawah, kemudian tengah ke bawah. Nah, kemudian bagian lengan atau tangan, yaitu sebelum pemijatan kita bisa lakukan pemeriksaan pada bagian ketiak itu terdapat benjolan atau tidak. Apabila ada, kita bisa hentikan atau tidak lakukan pemijatan pada area lengan dan bisa dilakukan pemeriksaan. Nah, apabila tidak ada, langsung saja kita lakukan pemijatan pada bagian lengan tangan. Nah, untuk bagian lengan atau tangan, kita bisa lakukan pemijatan seperti pada bagian kaki, yang dimulai dari yang pertama yaitu perah cara India. Bisa dilakukan dari ketiak ke bawah seperti ini. Kemudian yang kedua yaitu perah putar, yaitu dari atas ke bawah juga, dari ujung ketiak kemudian ke bagian ujung-ujung jari. Nah, kemudian pada bagian telapak tangan
telapak tangan bayi, kita bisa urut menggunakan jempol atau ibu jari seperti ini. Nah, yang selanjutnya yaitu tarikan lembut pada jari-jari tangan satu-satu seperti ini. Nah, yang selanjutnya itu gerakan pemijatan pada punggung tangan dengan menggunakan jempol dari atas ke bawah. Dari atas ke bawah seperti ini. Nah, selanjutnya yaitu perah cara Swedia dari bagian bawah atau ujung jari ke bagian ketiak. Seperti ini. Kemudian yang terakhir yaitu cara gulung dari ketiak, ujung ketiak, kemudian ke bagian ujung-ujung jari seperti itu. Setelah selesai pada pemijatan bagian lengan, ya kan, tadi sudah dilakukan pemijatan pada lengan sebelah kiri, kita bisa lakukan yang sama pada lengan sebelah kanan. Selanjutnya kita melakukan pemijatan pada area muka. Nah, pada daerah muka yang pertama kita bisa lakukan gerakan setrika dahi, yaitu menggunakan jempol. Setrika dahi seperti ini. Jadi, nah, seperti ini pada dahi. Nah, kemudian yang kedua yaitu setrika alis dari pangkal alis kemudian sampai keluar dengan menggunakan jempol juga. Alis, nah seperti ini. Jadi bagian alis ini. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu gerakan senyum satu dari pangkal alis menuju ke bawah. Jadi dari sini menuju ke bawah. Seperti ini. Sini, ke sini. Nah, selanjutnya yaitu gerakan senyum dua yang dimulai dari atas bibir lalu ke bawah telinga. Jadi atas bibir sini, kemudian ke bawah telinga sini. Ditarik ke bawah telinga. Nah, seperti ini. Kemudian yang selanjutnya yaitu gerakan senyum tiga yang dimulai dari dagu. Dari dagu sini. Kemudian sampai ke alis. Ya, dari dagu sebelah sini, kemudian sampai ke alis. Selanjutnya yaitu gerakan lingkaran kecil di area dagu. Jadi gerakan kecil di area dagu seperti ini. Dengan lembut. Kemudian yang terakhir yaitu gerakan dari dagu ke telinga kembali ke dagu. Jadi seperti ini, gerakan dari dagu, kemudian ke telinga, kemudian kembali ke dagu. Ke telinga, kembali ke dagu. Setelah selesai pemijatan pada area muka, kita bisa langsung ke pemijatan daerah punggung bayi. Nah, kita bisa posisikan bayi tengkurap dan usahakan bayi dengan posisi yang nyaman. Kemudian jangan lupa pernafasan. Nah, pernafasan usahakan tidak terganggu. Kemudian bisa posisikan bayi miring kanan atau miring kiri. Nah, kita posisikan bayi kepala pada tangan kiri kita, kemudian kanan itu pada bagian kaki. Langsung saja yang pertama yaitu gerakan maju mundur dari bagian bawah leher sampai daerah pantat. Maju mundur seperti ini dari bagian bawah leher. Nah, selanjutnya yaitu gerakan menyetrika. Kanan kita bisa memegangi bokong, kemudian tangan kiri kita yang melakukan gerakan menyetrika tersebut. Nah, seperti ini.
Yang selanjutnya yaitu melakukan gerakan melingkar dari bagian bawah leher menuju ke area pantat. Nah, gerakan itu dimulai dari melingkar kecil dari bagian bawah leher, kemudian semakin melingkarnya semakin membesar pada bagian pantat. Selanjutnya yaitu gerakan menggaruk. Nah, kita bisa menggunakan ujung-ujung jari dari atas atau dari bagian bawah leher hingga ke bagian area pantat menggunakan seperti ini. Nah, pastikan kuku-kuku kita pendek agar tidak melukai si bayi. Nah, kemudian gerakan relaksasi punggung yaitu dengan pemijatan lembut. Selanjutnya yaitu gerakan peregangan. Tangan, yang pertama, tangan disilangkan seperti ini. Kanan di bawah, kiri di atas, atau kanan di bawah, kiri di atas. Seperti ini. Nah, yang selanjutnya yaitu tangan kaki bertemu secara diagonal. Jadi tangan kiri, kemudian kaki kanan, tangan kanan, kemudian kaki kiri. Seperti ini. Nah, dilakukan secara bergantian. Nah, yang selanjutnya yaitu kaki disilangkan seperti gerakan tangan yang tadi. Seperti ini. Kemudian gerakan yang selanjutnya yaitu kedua kaki ditekuk ke arah perut. Seperti ini. Nah, untuk gerakan yang terakhir yaitu sama, ditekuk tapi tekuknya dari satu persatu kaki. Seperti ini. Nah, baik, itu adalah cara pijat bayi. Mungkin itu saja dari saya. Demikian, apabila ada kurangnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.